Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai apa goal iklan Anda. Sebelum memulai teknis beriklan, ada baiknya kita sudah mengenal atau paham fungsi dari 13 objektif campaign Facebook Ads dengan tugasnya masing-masing. Jadi peranan campaign dalam struktur iklan sudah ada tugasnya masing-masing. Itu untuk mengoptimasi iklan kepada kelompok orang yang memiliki kebiasaan tertentu, seperti orang yang suka menonton video, suka melakukan klik sebuah link, dan banyak lagi. Jadi dengan menggunakan campaign yang tepat, komposisi adset tertarget, dan variasi konten iklan menarik akan mampu mencapai goal iklan Anda dengan cepat dan terukur datanya. Tahapan dalam beriklan, sebelum masuk ke dalam pembahasan 13 objektif campaign Facebook Ads, jika kita lihat secara global dalam penggunaannya, maka Facebook membaginya ke dalam 3 tahapan beriklan, yaitu awareness dan awareness. Nah, ini adalah awareness. Nah, ini adalah 3 tahapan beriklan yang ada di Facebook Ads. Pertama awareness, kemudian consideration, dan yang ketiga adalah konversi. Nah, kita akan membahas awareness. Facebook menyarankan Anda memulai beriklan di tahapan ini dulu sebelum Anda masuk ke tahapan berikutnya. Ada baiknya Anda menggunakan awareness terlebih dahulu. Jadi Facebook menyarankan kita seperti itu. Jadi tugas dari awareness ini adalah dengan asumsi bahwa para pengguna Facebook sama sekali belum mengenal siapa Anda. Jadi dengan menggunakan awareness, ini adalah brand awareness dan reach. Jadi kita mengenalkan diri kita sehingga kita menjadi familiar dan brand kita dikenal oleh orang-orang yang akan dijangkau oleh Facebook. Nah, kemudian jika mereka sudah sering mendengar, aware, sering melihat postingan kita tentang keberadaan brand kita, maka di tahap berikutnya akan lebih mudah untuk membuat mereka tertarik dan mengajak mereka melakukan sebuah aksi. Apa aksinya? Yaitu like, comment, share, bahkan klik link menuju ke website kita. Yang kedua adalah consideration. Nah, ini adalah consideration. Ini adalah tahapan dari consideration. Jadi, jika Anda merasa target audiens Anda tadi sudah mengenal, sudah cukup familiar dengan Anda, maka Anda bisa melanjutkan beriklan menggunakan campaign-campaign yang ada di tahap consideration. Nah, di tahap ini iklan akan dioptimasi kepada orang-orang yang mulai tertarik kepada penawaran Anda dan melakukan sebuah aksi, yakni like, comment, share, dan klik iklan dan masuk ke website Anda. Nah, yang ketiga adalah konversi. Konversi ini ada 3, yaitu conversion, catalog sales, dan store traffic. Ini tahapan terakhir dari campaign objektif ini. Di tahapan akhir ini dari proses beriklan dengan cara mengoptimasi iklan Anda kepada orang-orang yang sudah tertarik untuk melakukan sebuah konversi atau download, pembelian, pendaftaran menggunakan optimasi kode pixel yang ditanam di dalam website Anda, maka gunakanlah konversi. Oke. Dan kita akan bahas selanjutnya, kita akan bahas tentang objektif campaign Facebook Ads. Jadi saya akan bahas satu persatu fungsi dari objektif campaign pada dashboard Facebook Ads. Nah, ini adalah
Satu adalah brand awareness. Jadi campaign ini akan mengoptimasi iklan Anda kepada orang-orang yang suka menyimak. Jadi saat scrolling timeline Facebook, biasanya orang-orang tipe ini suka berhenti sejenak saat melihat ada iklan yang menurut mereka menarik nih, dan cenderung membacanya. Namun belum tentu melakukan aksi lanjutan, misalnya like, comment, share, atau klik. Nah, ini hanya sekedar Facebook akan menjangkau di timeline Facebook, hingga orang-orang itu akan berhenti sejenak melihat iklan yang menurut mereka menarik, tapi mereka belum melakukan aksi untuk melanjutkan atau tidak. Jadi objektif campaign Facebook Ads ini tipe ini sangat cocok bagi Anda yang ingin memperkenalkan produk. Jadi brand awareness ini cocoknya untuk mengenalkan produk Anda, mengenalkan brand baru Anda sebelum Anda melakukan penjualan kepada customer. Misalnya Anda baru membuka launching toko online, maka gunakanlah brand awareness. Maka sebelum mulai untuk berjualan melalui iklan Facebook, ada baiknya menjalankan iklan brand awareness dengan tujuan memanaskan target audience agar mereka tahu tentang brand toko Anda dan jenis produk apa saja yang dijual. Ketika mereka sudah familiar dan akrab dengan brand produk Anda, tentunya akan lebih mudah saat Anda menawarkan produk untuk mereka beli, karena mereka sudah mengenalnya. Yang kedua adalah reach. Sesuai penjelasan di atas tuh, campaign ini akan memaksimalkan iklan Anda untuk ditayangkan ke sebanyak mungkin pengguna Facebook yang aktif, tanpa peduli apakah mereka orang yang suka menyimak. Nah, ini hanya sekedar memaksimalkan jangkauan, walaupun orang tersebut apakah mereka cuma sekedar menyimak atau sukanya scrolling, ini hanya tujuannya untuk menjangkau. Jadi Facebook tidak akan mengoptimasi apapun, hanya menyebarkan iklan Anda ke sebanyak mungkin orang. Jadi tujuan reach ini adalah untuk menyebarkan sebanyaknya iklan kepada sebanyak orang. Nah, itu menyebarkan iklan ke banyak orang, tujuan dari reach ini, tanpa peduli apakah mereka suka like atau share atau komen atau mengambil tindakan. Itu Facebook tidak akan mempedulikannya. Jadi tujuan dari reach ini hanya untuk menjangkau banyak orang saja. Yang kemudian iklan traffic. Ini adalah consideration adalah tahapan kedua pada objective campaign. Jadi iklan traffic ini adalah Facebook akan mengoptimasi iklan Anda kepada orang-orang yang suka klik link iklan. Nah, maka ketika iklan kita tampil di timeline Facebook mereka atau IG mereka, maka orang itu akan langsung mengklik. Nah, ini tujuan dari iklan traffic adalah orang yang suka klik. Maka Facebook akan mengoptimasi orang-orang yang akan atau yang lebih suka klik link iklan di timeline mereka. Tapi umumnya iklan ini ditanam untuk menuju website Anda. Nah, ini adalah salah satu objektif campaign favorit para advertiser. Termasuk saya juga menggunakan iklan traffic untuk pertama kali beriklan. Jadi saya menggunakan iklan traffic tujuannya adalah agar orang mengklik iklan saya dan kemudian mengirim mereka untuk masuk ke dalam website saya. Dan Anda juga bisa mendapatkan pixel pengunjung. Nah, ketika mereka atau pengunjung mengklik iklan Anda dan Anda sudah menanam pixel di Facebook Anda, maka orang yang
datang ke traffic Anda itu akan disimpan oleh Facebook, dan Anda bisa menggunakan iklan tersebut untuk di retargeting atau di follow up kepada orang-orang yang telah datang ke iklan Anda. Nah, itu bahwa hampir semua orang yang masuk ke website pertama kali biasanya tidak langsung melakukan pembelian. Oleh karena itulah pentingnya Anda melakukan proses retargeting untuk mengingatkan kembali mereka. Selain itu, banyak juga pemain AdSense yang menggunakan objektif campaign Facebook Ads, salah satunya traffic, untuk mendatangkan pengunjung ke web mereka agar potensi penghasilan mereka bertambah. Tapi sekarang sudah sulit. Nah, oke, kalau yang engagement ini adalah tujuannya untuk dapatkan lebih banyak lagi orang-orang yang like page, orang-orang yang apa namanya itu suka share, suka komen. Nah, maka gunakanlah engagement. Jadi Facebook akan mengoptimasi iklan Anda untuk ditampilkan kepada orang-orang yang sering melakukan like, komen, atau share postingan yang lewat di timeline mereka. Nah, jadi kalau Anda untuk tujuan Anda untuk mendapatkan like, komen, dan share, maka gunakanlah iklan engagement ini. Lalu apps install. Kalau saya sih kurang untuk memakai apps install ini. Namun dari namanya juga sudah kita tahu bahwa tujuan ini adalah untuk mengirim atau Facebook mengoptimasi orang-orang yang cenderung klik download aplikasi. Jadi kalau Anda mempunyai aplikasi, maka gunakanlah apps install ini. Jadi nanti akan dijangkau oleh Facebook kepada orang-orang yang sering atau yang suka menginstal aplikasi. Jadi maka gunakanlah app install. Oke, yang ini adalah video views. Jadi Facebook juga mengoptimasi orang-orang yang cenderung suka menonton video lebih banyak, misalnya kan. Semakin kesini semakin terlihat polanya bahwa video lebih banyak menyita perhatian user dibanding gambar biasa. Dengan video Anda bisa bebas berekspresi. Dengan menggunakan objektif video views, maka Facebook akan membawa iklan Anda kepada orang-orang yang suka menonton video. Tingkat engagement atau interaksi pun terbukti cukup tinggi, kan? Bahkan seringkali lebih tinggi dibanding objektif engagement. Nah, hebatnya lagi, Anda bisa menangkap kelompok audiens yang suka menonton video Anda untuk dijadikan custom audience yang bisa di retargeting kapanpun Anda mau. Jadi nanti Facebook akan mencatat orang-orang yang suka menonton video Anda dan mengelompokkannya, sehingga Anda bisa membuat custom audience dan meretargeting orang-orang yang telah berkunjung ke video views Anda. Jadi Anda bisa memilih berdasarkan orang-orang yang sudah menonton video Anda selama 3 detik, 7 detik, 50% hingga 95%. Maka ini sangat powerful menggunakan video views. Oke, yang ini adalah lead generation. Jadi lead generation ini akan mengarahkan lebih banyak prospek penjualan seperti alamat email dari orang yang tertarik dengan bisnis Anda. Maka ketika fungsi dari lead generation ini cocoknya untuk Anda yang berjualan misalnya produk-produk mahal seperti jualan marketing perumahan. Nah, maka gunakanlah lead generation. Anda akan menangkap
database seperti email, nomor handphone, maka akan mengumpulkan database yang banyak dari menggunakan lead generation. Yang selanjutnya adalah message. Jadi di Facebook ini ada message, dan Anda akan mendapatkan lebih banyak orang untuk mengirim pesan ke bisnis Anda di Messenger. Jadi tugasnya adalah orang-orang yang mengoptimasi orang-orang yang suka lebih banyak mengirim pesan ke bisnis Anda melalui Messenger. Maka gunakanlah message. Nah, yang ketiga adalah tahapan dari conversion. Konversi adalah mengarahkan orang-orang yang lebih suka melakukan tindakan. Misalnya orang yang sering kali melakukan tindakan masuk ke link website Anda, atau orang yang suka like, komen, gunakanlah iklan konversi. Jadi misalnya Anda tadi menggunakan iklan traffic, kemudian Anda sudah mendapatkan iklan winning, maka selanjutnya Anda buat iklan konversi yang tujuannya apa? Misalnya apa tujuan Anda untuk mendapatkan prospek penjualan atau lead, ataukah tujuannya untuk mendapatkan konversi atau orang-orang yang cenderung purchase atau orang-orang yang cenderung beli, maka gunakanlah iklan konversi ini. Tapi sebelum Anda menggunakan iklan konversi, maka Anda harus menanam dulu pixel event content atau purchase, dan Anda juga harus membuat custom audience terlebih dahulu sebelum Anda iklan konversi. Jadi misalnya Anda tujuan dari iklan konversi Anda adalah untuk mengoptimasi orang-orang yang cenderung beli, maka nanti ketika Anda menggunakan iklan konversi, maka Facebook akan mengoptimasi atau mentarget orang-orang yang cenderung melakukan tindakan pembelian. Nah, inilah tugasnya dari konversi. Maka Anda harus menggunakan iklan konversi agar pendapatan atau penghasilan Anda bisa bertambah menggunakan iklan konversi. Kalau katalog sales, jadi buat iklannya secara otomatis menampilkan produk dari katalog produk Anda berdasarkan target audiens Anda. Jadi tugas katalog sales ini adalah mengoptimasi atau mengotomatiskan menampilkan produk dari katalog produk Anda berdasarkan target pemirsa Anda. Kalau store traffic adalah untuk mendapatkan lebih banyak orang di sekitar untuk mengunjungi lokasi Anda. Nah, ini misalnya Anda punya toko di daerah Anda, maka gunakanlah store traffic. Oke, sampai sini penjelasan saya tentang campaign objektif. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda tentang Facebook Ads dan menambah pendapatan Anda di menggunakan iklan dari Facebook Ads. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube saya agar Anda mendapatkan lebih banyak lagi pengetahuan tentang Facebook Ads. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.